Jangan takut dulu sama matematika. Kuliah di matematika itu asik. Capek juga, tapi wah pokoknya. Halo semuanya, perkenalkan. Nama saya Lancat Nugraha. Saat ini sedang berkuliah di jurusan S1 Matematika, Fakultas Sains dan Analisis Data di Institut Teknologi 10 November Surabaya, atau dikenal dengan ITS. Saya merupakan angkatan 2018, ya oleh karena itu saya sedang berada di semester 6, tahun ketiga. Kalau dulu saya masuk ITS itu lewat jalur mandiri ITS, atau namanya itu SMITS ya. Kalau dulu masuk itu tidak menggunakan tes lagi, karena si faktor penentu kita masuk lewat jalur mandiri ini menggunakan nilai SBMPTN yang tesnya itu sudah dilakukan sebelumnya gitu. Alasan saya kenapa memilih matematika itu karena sudah tahu ya. Jadi udah tahu tuh matematika itu seperti apa, karena ada anggota keluarga saya juga yang ambil jurusan matematika, dan prospek kerja yang didapatkan tuh benar-benar luas gitu. Karena matematika ini ilmu dasar ya, jadi mau masuk kemana aja juga bisa gitu. Meskipun mungkin harus belajar lagi, tapi matematika ini menang di logikanya. Logika matematika ini adalah spesialisnya dari orang matematika gitu. Di jurusan saya ya, akreditasi S1 Matematika ITS itu sudah A, dan juga sudah mendapatkan akreditasi internasional gitu. Di Surabaya ya, berarti mungkin kalau di luar biaya tempat tinggal, biaya kos-kosan, itu kalian sudah bisa lumayan hidup enak tuh 1,5 ya. 1,5 tuh udah enak banget. Jadi kalian sudah terpenuhi biaya makannya, biaya transportasinya, itu 1,5 udah enak banget. Karena Surabaya kan ya ibu kota provinsi Jawa Timur, jadi kalau perbandingannya mungkin ya kayak kalian yang tinggal di Bandung, Jakarta mungkin agak mirip ya. Kalau Jakarta kayaknya beda sih, mungkin Bandung gitu. Tapi kalau sambil dimasukin biaya kos dengan tempat tinggal tuh, biaya kos, biaya tempat tinggal yang bagus di sana per bulan itu sekitar 1 juta. Begitu. Oh ya, ini hitungannya per bulan ya. Tadi 1,5 itu per bulan. 1 juta, jadi ya 2,5 lah di kalau sama biaya hidup tempat tinggal atau kos-kosan gitu. Kalau materi kuliah yang apa yang didapatkan selama kuliah itu tentu matematika, tentu menghitung ya. Jadi banyak kayak, tapi bukan bagaimana cara menghitung ini pakai rumus enggak gitu doang. Emang ada, tapi juga kita membedah rumus yang kita pakai itu, ini asal dari mana sih, teorinya teori apa gitu yang dipakai. Rumus-rumus yang kita gunakan selama sekolah di SMP SMA itu kita bedah di sini gitu. Juga kita juga selain belajar itu, kita juga dapat belajar cabang statistika ya. Bukan hanya menghitung rumus-rumus gitu lah, tapi juga kita belajar peluang, itu statistika. Juga ada belajar ilmu pemrograman. Oh ya, jadi yang sekarang sedang ditonjolkan di matematika ITS atau di mana-mana itu tentang ilmu komputasinya, karena sudah masuk Internet of Things ya. Itu benar-benar kita harus mengikuti zaman. Jadi mungkin setiap jurusan sekarang sudah diharuskan atau diwajibkan kita bisa bahasa pemrograman. Jadi di matematika ITS juga
diutamakan juga di situ, karena dalam membuat membuat program, membuat aplikasi, pola pikir matematika, pola pikir logika matematika itu diperlukan di sana. Jadi sangat termasuk cabang peminatan. Jadi ilmu pemrograman, ilmu komputasi di matematika ini. Susah nggak sih dapat nilainya? Ya dari dulu sampai sekarang nilai itu relatif ya. Kalau kalian bisa mengerjakan soal-soal di mata kuliah itu, bisa kok pasti dapat nilai yang bagus. Tapi kalau yang nggak bisa ya pasti dapatnya juga tidak bagus. Jadi relatif kok, tergantung kalian. Jadi gak ada yang dosen yang tidak jelek nih nilainya, susah nih nilainya di mata kuliah ini, susah nih nilainya. Enggak gitu. Asalkan kalian bisa mengerjakan, pasti dapat nilai yang bagus kok. Tuh. Kan tadi sudah sempat disinggung ya, kalau ada peminatan atau pilihan, mata kuliah peminatan di matematika kita sini. Jadi kita bisa mulai memilih peminatan atau pemilihan ini tuh di semester 6 atau mungkin kemarin tuh semester 5, disesuaikan sih sama SKS kalian. Itu di matematika ITS ini ada 3 peminatan. Itu yaitu adalah analisis aljabar, yaitu yang beda-beda rumus tadi. Terus ada terapan, kalau ini lebih ke kayak pemodelan, terus ke finansial ya, perbankan, statistika, aktuaris ya, terapan. Terus juga ada ilmu komputasi. Ilmu komputasi ini ya pemrograman, membuat program, programmer, data scientist, data analisis, seperti itu. Jadi ada 3. Untuk gambaran tugas akhirnya sama kok kayak di jurusan-jurusan lainnya, sama seperti di kampus-kampus lainnya ya. Lakukan penelitian, seminar, skripsi, sidang dan semacamnya ya, sesuai lah, ada urutannya kok. Gitu, sama seperti jurusan-jurusan lain juga. Prospek kerjanya tadi sudah aku singgung. Jadi matematika saat ini tuh bukan hanya jadi guru atau dosen. Kamu bisa, kalau kamu mengambil terapan, kamu bisa jadi aktuaris. Yang sekarang juga sudah ada jurusan aktuaria. Bisa jadi aktuaris, data analisis, data scientist, dan juga bisa kerja tuh di bidang perbankan, di bidang ekonomi, perekonomian, di bank-bank. Itu cocok matematika. Gitu. Kalau kesannya selama kuliah di matematika itu asik. Capek juga, tapi wah pokoknya lah. Ya kalian harus coba sendiri kalau biar tahu gitu. Kuliah di matematika ITS. Pertama, jangan takut dulu sama matematika. Kan banyak ya orang tuh cuma dengar namanya matematika, wah susah nih. Jangan gitu. Jangan takut dulu sama matematika. Di sini kamu kita belajar bersama. Banyak banget yang bisa dipelajarin gitu di bidang ini. Dan juga karena matematika itu ilmu dasar, untuk kalian yang pengen belajar lagi ke bidang lain itu sangat bisa gitu, karena matematika itu dipakai di bidang-bidang lain. Jadi misalkan kalian S1-nya matematika, S2-nya mau sistem informasi, bisa. Kalian mau ngambil ekonomi, bisa. Ngambil statistika, bisa. Ngambil aktuaria, bisa. Gitu. Jadi benar-benar luas ya. Gitu. Jadi dari pesannya dari saya, jangan takut dulu, dicoba dulu. Oke, semangat. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.